Oke, selamat malam Bu Visan. Suara saya terdengar ya Bu? Iya Pak, cukup jelas sekali. Oke, terima kasih Bu Visan ya atas edifikasinya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Iya, Apa selamat kabar malam. Anda Bapak Ibu? Saya harap Anda semua sehat selalu ya. Nah, malam hari ini kita memang menghadirkan sebuah topik yang cukup menarik. Saya bisa mulai langsung ya Bu Visan ya? Iya, silakan Pak. Silakan Oke, Dok. karena ini memang lagi hot topic ya Bapak Ibu. Jadi saya cerita sekilas, kebetulan saya berada di sebuah klinik di kota Yogyakarta, di mana klinik kami ini kerjasama dengan hampir semua hotel ya yang ada di kota Yogyakarta, terutama Accor Group ini memiliki fasilitas khusus untuk pasien-pasien isoman, Bapak Ibu, isoman mandiri. Nah, kebetulan juga pasien-pasien isoman ini saya menangani juga gitu loh. Saya ikut menangani. Jadi setiap hari tugas saya mendapatkan konsul ya dari para pasien yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Nah, ini membuat saya pribadi juga bertambah ya secara pengetahuan dan ilmu. Kemudian bagaimana penanganan kasus-kasus COVID ini di lapangan, Bapak Ibu. Ya, malam hari ini saya harap Anda akan mendapatkan banyak ilmu, akan mendapatkan pencerahan dan akan mengurangi ketakutan Anda, Bapak Ibu. Karena ini penting, ya, sehubungan dengan COVID-nya sendiri dan vaksin, Bapak Ibu. Jadi ada dua topik yang menurut saya saat ini sedang banyak diperbincangkan orang gitu loh. Ya, nah mungkin saya akan tutup dulu untuk sementara videonya, Bapak Ibu. Ya, oke, sebentar ya, ada sedikit gangguan teknis. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, nah kita akan mulai masuk nih. Kita langsung aja ya. Kita semua sudah ngerti apa itu COVID ya. Nah, yang jadi masalah ini sekarang mulai masuk yang namanya COVID varian Delta, ya, yang dikatakan ini masuk dari India, Bapak Ibu, dan ini penyebarannya sangat cepat sekali. Ya, betul Bapak Ibu. Ini penyebarannya sangat amat cepat sekali. Ya, kemarin bahkan saya baca satu artikel ya di kota Jakarta sendiri itu 1 dari 3 orang penduduknya sudah hampir bisa dipastikan kena, Bapak Ibu. Ya, dan ini benar-benar pandemi kali ini luar biasa dahsyat ya. Nah, kalau Anda lihat ya, di sini ada tulisan ya, 5 fakta terkait dengan varian Delta ini tingkat penularannya sangat tinggi, Bapak Ibu. 43-90% lebih tinggi daripada varian-varian yang sebelumnya. Nah, bahkan Bapak Ibu, Anda misalkan Anda berdua ya, Anda berdua berada di sebuah ruangan ber-AC ya, katakanlah jarak 3 meter atau 5 meter sama-sama pakai masker pun Bapak Ibu, itu tetap bisa kena ini sekarang ya. Jadi penyebarannya sangat amat cepat sekali. Itulah kenapa. Nah, ini menjawab isu yang pertama. Itulah kenapa kita disarankan untuk pakai masker yang double, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Anda lihat ya 5 fakta terkait dengan varian Delta ini hingga 14 Juni telah ditemukan di 74 negara. Mungkin kalau Anda hanya lewat handphone tulisannya kecil ya. Dan ini ditemukannya itu awalnya Oktober 2020, Bapak Ibu. Jadi ini belum lama gitu loh, ya. Baru sekitar setengah tahun yang lalu. Ya. Nah, cuman menariknya ini masih dapat dideteksi dengan pemeriksaan PCR. Nah, cuman gini nih Bapak Ibu, ya. Yang menjadi sedikit masalah adalah varian Delta ini ya. Ini akan kelihatan di swab antigen itu setelah hari kelima, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda punya keluhan ya, Anda punya keluhan ya. Ini saya cerita sedikit saya pribadi terlebih dahulu Bapak Ibu, karena saya pribadi juga termasuk salah seorang penyintas COVID ya. Saya pernah terkena dan puji Tuhan sudah sembuh ya. Nah, hari pertama waktu saya mengalami rasa sakit-sakit di badan Bapak Ibu, itu saya swab negatif. Ya. Hari kedua mulai ada sedikit demam dan sakit tenggorokan. Saya swab negatif lagi Bapak Ibu. Ya. Baru hari ketiganya saya swab positif. Jadi maksud saya Anda harus apa ya? Apa istilahnya? Anda harus tetap berjaga-jaga. Ya, bukan berarti misalkan Anda punya gejala nih, misalkan badannya sakit,
Anda swab negatif, terus Anda bisa keluar-keluar gitu Bapak Ibu. Ya, tetap harus kita waspada karena ini akan positif kalau di swab antigen itu setelah hari kelima. Nah, yang jadi masalah gini nih. Ini kita bicara klinis di lapangan ya. Saya nggak mau bicara terlalu banyak mengenai ilmu. Kalau teori sudah terlalu banyak. Yang penting nih praktek di lapangannya Bapak Ibu malam hari ini. Nah, yang bahaya nih gini nih. Ada juga orang-orang yang terkena tanpa gejala Bapak Ibu. Nah, kalau orang-orang ini kena tanpa gejala, ya mereka mungkin di swab masih negatif. Ya, kita kan sama-sama nggak ngerti. Kita keluar makan nih sama teman kita, ternyata dia membawa atau carrier gitu ya, dia sudah ada virusnya tapi nggak punya gejala Bapak Ibu, bahkan di swab pun negatif. Nah, kita ngobrol sama-sama ketemu, kebetulan imun kita lemah, kita yang kena dan kita nggak tahu. Ya, ini yang bahaya tuh di sini Bapak Ibu. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kemudian mengenai gejala nih, kita bicara mengenai gejala Bapak Ibu. Gejalanya ini berbeda-beda, tidak semua orang gejalanya sama. Ya, kebetulan yang saya alami, saya ada sakit sakit tulang Bapak Ibu, sakit persendian, kemudian demam, radang tenggorokan, batuk dan pilek. Ya, nah kebetulan ayah saya sendiri juga sempat kena Bapak Ibu. Ya, tapi beliau kemarin, nah ini menjawab lagi nanti ya kita bicara mengenai vaksin. Beliau sudah vaksin 2 kali juga, gejalanya jauh lebih ringan gitu loh. Ya, beliau hanya mengalami diare, ya. Hanya sekitar 2-3 hari, demam juga 2-3 hari, kemudian batuk itu sampai sekitar 5 hari Bapak Ibu. Ya, kalau saya sendiri saya mengalami gejala radang tenggorokan dan demam itu sampai 6 hari Bapak Ibu. Ya, jadi gejalanya ini nggak mesti sama ya, dan saya mengalami anosmia sampai sekitar 3 minggu, mengalami tidak bisa membau ya, bahkan awalnya nggak bisa ngerasa juga Bapak Ibu. Ya, jadi nggak mesti semua gejalanya sama gitu. Ya, cuman yang perlu kita ketahui nih Bapak Ibu ya. Nah, ini juga menjadi isu yang hangat ya saat ini. Bagaimana caranya apabila Anda terkena ya, supaya Anda tidak parah nih Bapak Ibu ya. Nah, saya melihatnya gini nih. Ini saya cerita pengalaman lagi ya. Saya cerita pengalaman klinis dan di lapangan juga. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, saya cerita pengalaman klinis di lapangan juga ya Bapak Ibu. Nah, saya melihat ada beberapa, bahkan ini rekan saya sendiri ya, itu takut di swab Bapak Ibu. Ya, beliau juga seorang dokter, takut di swab. Nah, ini yang membahayakan karena gini, sebenarnya COVID ini selama penanganannya tidak terlambat, ini masih bisa dibantu Bapak Ibu. Ya, bahkan saya katakan masih bisa disembuhkan. Yang jadi masalah adalah pertama, banyak orang nggak mau di swab Bapak Ibu. Ya, udah tahu gejalanya nggak enak, mereka merasa nggak apa-apa, ini kayak flu biasa. Berusaha ditangani sendiri. Ya, nah ini yang jadi masalah. Ya, ada juga yang mungkin gengsi gitu loh, nggak mau di swab. Ya, kalau positif nanti nggak enak sama tetangga. Ya, ini menjadi polemik Bapak Ibu. Ya, sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Justru semakin awal Anda tahu, semakin cepat Anda bisa sembuh, semakin cepat Anda tertolong. Nah, yang bahaya itu apa Bapak Ibu? Kita semua tahu kan, bahwa yang bahaya itu apabila ya virusnya bereplikasi lebih cepat atau berkembang biak ya lebih cepat dibandingkan antibodi Anda terbentuk ya. Nah, kenapa disaranin kayak suplemen-suplemen, food nutrisi, makanan kesehatan gitu ya, atau vitamin-vitamin itu tugasnya untuk membantu membentuk antibodi Bapak Ibu. Jadi kalau sedini mungkin Anda ketahuan, sedini mungkin Anda masuk yang namanya zat-zat untuk menambah antibodi atau kekebalan tubuh, itu akan menghambat terjadinya proses replikasi virus. Ya, kalau antibodinya lebih tinggi dari virus, ya Anda menang. Ibaratnya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kalau yang terjadi virusnya bereplikasi lebih cepat, ya Anda kalah. Kalahnya apa? Ada istilahnya badai sitokin, Bapak Ibu. Badai sitokin itu produksi lendir yang berlebihan karena virusnya sudah masuk ke paru-paru dan mengakibatkan kalau di foto ronsen itu paru-parunya mengabut berwarna putih, Bapak Ibu. Ya, terjadi jaringan parut juga gitu loh. Ya, terjadi sesak nafas. Makanya sampai kekurangan oksigen Bapak Ibu. Ya, sampai kemarin kami di Kota Jogja ya, itu
Saya lupa tanggal berapa pastinya, itu semalam itu sampai 2 malam ya, total 2 malam di Rumah Sakit Sarjito itu korbannya ratusan Bapak Ibu. Ya, saya katakan korban yang meninggal itu ratusan. Ya, saya nggak akan sebutkan berapa ratus gitu. Ya, tapi ini fakta ya. Bahkan tadinya sama waktu masuk berita itu polisi mengatakan hoax Bapak Ibu. Tapi ternyata ini fakta. Nah, bukan kami menakut-nakuti. Sebenarnya COVID ini bisa tertangani Bapak Ibu kalau kita semua saling mengedukasi ya. Artinya apa? Artinya kita saling belajar ya dan mengetahui karakteristik dari COVID ini Bapak Ibu. Ya, dalam arti penanganan nggak boleh terlambat gitu loh. Ya, sedini mungkin Anda tahu Anda merasa gejala nggak enak, jangan ragu Anda langsung melakukan minimal swab antigen. Ya, Anda bisa lakukan PCR jauh lebih bagus Bapak Ibu. Ya. Jadi harus sedini mungkin, ya. Sedini mungkin gitu. Ya. Nah, malam hari ini ya saya akan mendatangkan Bapak Ibu ya beberapa rekan kami ya sesama penyintas COVID ya. Mungkin mereka bisa sharing. Nah, dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu. Ya, dalam arti gini loh. Belum tentu yang namanya orang kena COVID itu gejalanya mesti sama. Tergantung organ tubuh mana yang imunitasnya terendah, itu yang akan kena Bapak Ibu. Ya. Nah, malam hari ini bisa dibantu ya, Bu ya. Saya mungkin akan memanggil terlebih dahulu yang pertama untuk Ibu Saptarina. Ada Ibu Saptarina di sini? Silahkan Bu Saptarina. Bisa dibuka mic-nya? Ada, Dok. Oh ya, selamat malam Bu Saptarina. Malam, Nah, Dok. saya cerita sedikit Bapak Ibu. Jadi beliau ini juga salah seorang tenaga medis ya. Beliau seorang perawat. Ya, jadi risiko kami untuk terpapar dengan orang-orang yang positif itu sangat besar Bapak Ibu. Ya, nah mungkin Bu Saptarina sebagai penyintas yang pertama boleh cerita. Kameranya boleh dibuka Bu? Nggak usah aja ya, Dok, soalnya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin bisa cerita gejala yang dialami Bu. Kalau saya itu awalnya itu dari vaksin, Dok. Kalau dari habis vaksin, hari pertama itu saya nggak ngerasain apa-apa. Tapi dari vaksin ke hari kedua itu saya merasakan badan panas. Badan panas disertai dengan batuk dan dari hasil swab antigennya itu negatif, Dok. Dari awal itu swabnya negatif, tapi kok indera penciuman dan rasa itu hilang gitu, langsung gitu, Dok. Terus pada hari yang keempat saya itu PCR juga sama, Dok, negatif gitu loh. Tapi indera penciuman serta batuk itu enggak hilang-hilang, tapi dari hasil ronsen itu kok paru-paru saya berkabut gitu loh, Dok. Terus sesuai dengan obat yang dikasihkan dari RS itu saya selalu minum itu, Dok. Itu cuma berapa hari, 2 hari atau 3 hari itu saya sudah mulai merasakan indera perasa itu sudah mulai saya bisa rasakan itu, Dok. Tapi batuk sama pileknya itu batuknya itu sampai sekarang nggak sembuh gitu loh. Yang sampai sekarang saya bingung itu apakah COVID itu saya bingungnya dari hasil swab antigen maupun PCR-nya negatif, tapi kok PCR-nya angkanya berapa Bu CT value-nya? Waduh, kemarin itu yang baca dari dinas ya, Dok, tapi cuma dari dinas cuma saya dikasih tahu bahwa PCR-nya negatif gitu aja. Oh, ditanyakan dulu CT value-nya berapa ya, Bu? Oh iya, Dok. Soalnya kemarin saya kan nggak cuma dari dinas bilang negatif kok itu ya udah, makanya kan dari negatif kok indera penciuman sama perasaannya kok hilang gitu loh. Terus akhirnya saya kan isolasi sendiri, Dok. Itu selama 7 hari. Terus 7 hari yang ke-8 itu saya antigen lagi juga sama, Dok, negatif. Terus kalau yang PCR yang hari ini yang tadi itu belum keluar hasilnya, Dok, karena saya ngambilnya kan dari ikut ke dinasnya, Dok. Oh ya. Tapi juga COVID itu sebenarnya itu tergantung dengan antibodi kita sendiri kok, Dok. Saya rasakan seperti itu. Selama imun kita kuat juga COVID itu juga akan hilang dari badan kita itu. Saya rasa itu karena gejalanya cuma itu ya, Bu ya?
Iya, nggak ada gejala lain, Dok. Oke. Oke, terima kasih Bu Saptarina. Iya, Dok. Selamat malam. Malam. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, ini nanti akan saya jawab di belakang ya. Ini pasti mulai bertanya-tanya nih, apakah gara-gara vaksinnya nih, gitu kan? Nah, jadi gini nih, saya bukan mau jawab ke vaksinnya dulu, cuman untuk Bu Saptarina saya sarankan karena sudah di PCR, tolong dipastikan dilihat angka CT value-nya, karena itu nanti akan terlihat berapa banyak jumlah virus yang masih aktif di dalam tubuh, ya. Kemudian mengenai hasilnya, tolong dipastiin dulu, Bu, ya, jangan hanya ibaratnya apa namanya orang bilang negatif terus Ibu iya gitu, harus dilihat sendiri ya, karena sekarang memang banyak sekali hasil-hasil yang harus kita ketahui sendiri ya, termasuk kayak CT value tadi, karena kalau di PCR ya harusnya tahu berapa CT value-nya gitu. Ya, jadi harus lebih dipastikan, apalagi kalau di foto ronsen paru-parunya mengabut putih. Nah, ini ada indikasi berarti. Logikanya nggak mungkin PCR-nya negatif. Ya, karena berarti ini harusnya positif. Ya, kalau mengenai swab antigennya itu tergantung Bu, hari keberapa Ibu swabnya, kenanya hari keberapa, karena bisa jadi setelah hari ke-10 nih misalkan, swabnya udah negatif, bisa jadi. Ya, tapi yang namanya virus corona ini akan tetap aktif selama 14 hari di dalam tubuh. Jadi itulah kenapa isolasi mandiri ini butuh waktu 14 hari Bapak Ibu. Ya, jadi selama 14 hari ini benar-benar tidak boleh kemana-mana. Oke ya. Kemudian yang kedua, Bapak David ya. Silahkan untuk Pak David. Kalau tadi Bu Saptarina ini dari Klaten, Bapak Ibu ya. Pak David ini dari Madiun. Saya lihat tadi beliau ada ini. Selamat malam. Pak Oke, Sugi. selamat malam Pak David. Ya. Ya, boleh cerita Pak, kemarin waktu kena itu gejalanya seperti apa? Waktu kena itu saya gejala itu hanya ini Pak. Jadi tenggorokan sakit, batuk sedikit ya. Tapi ini badan itu sakit semua. Balung ke tulang-tulang itu kayak dilolosi seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Batuk pilek? Batuk kering aja, tapi batuknya sedikit Pak, cumaan Pak. Lalu di hari keberapa tuh ya? Hari kedua atau hari ketiga setelah ini apa? Badan sakit semua sama agak demam sedikit ya. Itu saya antigen sendiri ya, saliva, dan ternyata positif. Lalu saya PCR ya, saya PCR langsung untuk siangnya. Itu CT value-nya saya keluar 24 atau 22 Pak. Lalu saya isoman Pak tuh Pak. Ya, gejalanya berlangsung berapa lama ya Pak ya? Berapa hari ya Pak? Untuk sakit tulang-tulang itu mungkin sekitar 5 hari Pak ya. Tapi kalau untuk batuknya itu ada 2 minggu lebih Pak saya Pak. 2 minggu ya? Iya, untuk batuknya tuh ya. Tapi saya habis itu kan saya kan foto torak ya. Jadi ronsen ya itu hari keberapa itu ya? Kan Jumat. Hari Seninnya saya ronsen, jadi hari kelima ya. Hari Jumat, Minggu. 3 hari setelah hasil dari PCR-nya keluar, saya foto torak, bagus juga itu hasilnya. Oke, Pak David. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, kita akan mendengar lagi ya dari seorang ibu-ibu ini sekarang ya, biar bervariasi. Ibu Eva bisa dibuka Bu. Jadi Ibu Eva ini seorang apoteker Bapak Ibu ya, otomatis ya mungkin kerja beliau juga sering ketemu orang ya, beliau akan cerita. Silahkan Bu Eva dari Pekalongan ya Bu ya. Iya Pak. Boleh diceritakan gejalanya kemarin Bu? Saya hilang indera penciuman Pak. Hari pertama hilang indera penciuman, terus besoknya saya tes positif. Terus hari ketiga saya udah nggak nyaman untuk bernafas. Tapi terus nggak ada gejala lain Pak. Hanya batuk sedikit-sedikit. Terus kira-kira hari ke-7 saya tes lagi sudah negatif Pak. Hari ke-7 ya Bu ya. Jadi Ibu gejalanya ringan aja ya. Iya. Oke.
Ya, makasih Ibu Eva. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Dan terakhir ini ada satu orang narasumber kita juga dari Jakarta ini Bapak Ibu. Ya, untuk Bapak Edi. Silakan bisa dibuka mic-nya, Pak Edi. Halo, selamat malam. Ya, malam Pak Edi. Ya, malam Pak. Boleh diceritakan Pak gejalanya kemarin? Ya, kalau saya kemarin gejalanya cukup ringan. Cuman yang perlu diwaspadai itu di hari pertama itu kayak kita cuman kayak flu biasa aja. Jadi kayak badan nggak enak, kayak meriang masuk angin aja. Terus batuk pilek? Nggak, sama sekali nggak ada. Itu terus panas naik turun. Yang mengherankan panas naik turun ketika kita udah minum paracetamol, badan enakan, nanti malam panas lagi. Jalan berapa hari itu Pak? Jalan 1-4 hari begitu. Terus di hari ke-6 sampai hari ke-7 itu panas paling tingginya itu udah sampai hampir 39. Oh, sama. Cuman di hari kedua itu udah nggak bisa makan sama nggak bisa cium bau. Jadi nggak bisa makan, kita makan 1-2 sendok itu udah rasanya udah pengen muntah. Cuman gejalanya berlangsung sekitar 8-10 hari. Setelah itu sembuh ya Pak ya? Setelah itu secara gejala sih udah nggak ada. Cuman ketika PCR di hari itu CT ininya apa Pak? CT value. CT value-nya itu belum sampai 40, masih di 30 sekian. Itu kan masih beresiko untuk menularkan kan kalau masih belum di atas 40. Betul. Ya cuman virusnya masih ada, cuman gejalanya itu sudah mulai membaik sih setelah hari ke-10. Oke, Pak Edi. Terima kasih banyak. Ya, makasih Pak. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sudah mendengar ya dari rekan-rekan kita yang terkena sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa gejalanya memang berbeda-beda gitu loh. Ya. Jadi di sini juga IDI juga mengatakan ya virus varian Delta ini memang lebih berbahaya Bapak Ibu. Ya. Banyak menyerang orang berusia muda dan serangannya langsung dengan gejala berat. Ya, ini memang yang apa namanya? Yang kita undang kebetulan narasumbernya gejalanya ringan nih Bapak Ibu, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang berat gitu loh. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang kita mulai masuk ke vaksin ya. Jadi mengenai COVID-nya sendiri sebenarnya boleh saya simpulkan tadi, intinya begini Bapak Ibu, penanganannya tidak boleh terlambat. Ya. Jangan sampai virusnya lebih cepat bereplikasi. Jadi kalau penanganan kita jauh lebih cepat, ya, artinya ditangani lebih awal, ya. Anda mau swab, Anda mau melakukan pengobatan dini, gitu ya, pencegahan dini, ya. Ini jauh lebih bagus daripada Anda menunda, ya. Begitu ini Anda bisa atasi, otomatis tingkat kesembuhannya jauh lebih tinggi, Bapak Ibu. Ya. Jadi saran saya Anda nggak perlu khawatir. Pokoknya kalau gejala badan mulai nggak enak, ada pegel kayak gejala flu, batuk pilek, Anda nggak usah khawatir untuk di swab Bapak Ibu. Ya minimal swab antigen lah. Ya di swab aja. Ya. Sambil Anda masukkan asupan vitamin ya Bapak Ibu ya ke dalam tubuh Anda gitu. Ini yang paling penting ya. Jadi sekali lagi nggak boleh telat, karena kalau terlambat itu akan terjadi istilahnya badai sitokin tadi Bapak Ibu ya, produksi lendir yang berlebihan karena virusnya sudah bereplikasi. Kuncinya di situ. Ingat ya, poin pertama tidak boleh terlambat penanganannya. Kalau ini tidak terlambat, Anda bisa lolos Bapak Ibu. Ya, ibaratnya kayak lolos ujian gitu ya. Nah, tapi ini serius gitu ya. Jadi nggak boleh terlambat. Ini yang paling penting untuk diketahui. Banyak orang yang menjadi masalah, kenapa bablas? Kenapa meninggal? Karena rata-rata terlambat penanganannya, Bapak Ibu. Udah panas, ya mungkin hanya sekedar paracetamol, mereka nggak memasukkan vitamin, yang kejadian apa? Sesek. Ya kan? Sesek, semakin lama semakin parah, udah terlambat, Bapak Ibu. Ya, mau dibantu oksigen juga udah telat. Gitu. Nah, jadi ini nggak boleh diremehkan kalau Anda sudah mulai ada gejala flu, batuk, pilek, gitu ya, radang tenggorokan nggak enak, Anda nggak usah ragu-ragu untuk swab. Ya, ingat ya, ini penanganan pertama. Ya, jangan sampai miss.
jangan sampai lewat, jangan sampai lolos di sini nih Bapak Ibu. Ya, kalau yang pertama Anda bisa apa namanya? Anda bisa tangani ya sudah Anda lolos gitu. Ya, tapi kalau di sini Anda tetap cuek ya, atau mungkin Anda melihat ada tetangga Anda yang mulai mengalami gejala batuk pilek, minta tolong Bapak Ibu ya, minta tolong kepada mereka disarankan untuk swab. Ya, jadi paling nggak tahu Anda sendiri bisa menjaga diri Anda, ya nggak ada salahnya Bapak Ibu. Ya, nah ini ada satu apa namanya, ada satu artikel yang cukup menarik untuk saya lihat. Ya, jadi gini nih, saya melihatnya simpel-simpel aja Bapak Ibu. Kita sekarang mulai bicara mengenai masalah vaksin, ya kayak tadi. Nah, Bu Saptarina mengatakan bahwa setelah hari kedua ya kalau saya nggak salah badannya mulai kerasa nggak enak. Jadi gini. Dan ini juga menjadi anggapan banyak orang ya. Banyak orang nih sekarang ketakutan divaksin Bapak Ibu. Ya. Bahkan banyak orang yang cuma mengejar surat vaksin karena mau perjalanan. Ini yang konyol. Nah, saya melihat fakta di lapangan banyak seperti ini. Nah, kita lihat ya gambar ini ya. Kalau Anda pakai laptop mungkin Anda cukup besar. Ya. Anda bisa lihat ya. Untuk SDM kesehatan nih Bapak Ibu. Nomor 1 ya. Ini yang divaksin vaksin pertama yang 1.500.000 sekian. Ya. Vaksin kedua 1.400.000 sekian. Ya. Jumlahnya nggak begitu banyak. Tapi begitu kita melihat ke masyarakat umum, ya perbandingannya Bapak Ibu, Anda bisa lihat vaksin pertama 11.800.000, vaksin kedua 2.300.000. Ini saya ambilkan datanya 21 Juli kemarin. Anda bisa lihat berapa banyak orang yang nggak mau melakukan vaksin kedua. Gila ya. Saya baru sadar loh Bapak Ibu. Loh, ini datanya kok sangat amat besar sekali selisihnya. Ya. Nah, satu lagi yang menjadi masalah. Kenapa Indonesia meledak Bapak Ibu? Ya. Kebanyakan justru setelah divaksin. Jadi gini. Yang namanya antibodi ya akan terbentuk 5 sampai 7 hari. Jadi Bapak Ibu kalau Anda divaksin, ya, apa sih sebenarnya vaksin itu Bapak Ibu? Kita semua tahu ya. Vaksin itu virus yang dilemahkan gitu loh. Nah, ketika vaksin ini masuk, ketika virus yang dilemahkan ini masuk, ya, butuh waktu 5 sampai 7 hari untuk membentuk antibodi tubuh kita. Nah, di saat proses pembentukan antibodi ini Bapak Ibu, ini kita nggak boleh keluar. Kenapa? Karena tubuh kita ini sebenarnya imunnya paling drop. Nah, kesalahan banyak orang adalah merasa sudah diimunisasi, divaksinasi. Mereka merasa, oh, aku udah nggak apa-apa, aku udah kebal. Nah, ini salah Bapak Ibu. Ya, sangat amat salah saya katakan. Ketika mereka keluar, imunnya lagi drop, ketemu orang yang positif, sudah kena. Selesai sudah ceritanya. Paham ya, sampai di sini ya. Itulah kenapa setelah vaksin, entah vaksin pertama ataupun vaksin kedua, kami sarankan minimal 2 minggu Anda tetap di rumah. Jangan kemana-mana, minimalisasi ketemu orang, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti kalau Anda sudah divaksin, terus berarti Anda sudah kebal. Ini keliru. Dan vaksin ini butuh 2 kali, Bapak Ibu. Ya, sesuai aturannya. Kenapa? Supaya antibodi yang diinginkan tercapai. Ya, kalau Anda cuma vaksin sekali itu nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Ya, nah ada juga beberapa saya temui di lapangan nih, Bapak Ibu. Ada beberapa orang takut dengan vaksin. Ya, alasannya gini nih, katanya gini, Pak, kalau divaksin itu nanti saya takut menimbulkan gejala-gejala yang tidak diketahui, mungkin penyakit-penyakit yang tidak diketahui di tubuh saya nanti malah keluar semua. Ini keliru, Bapak Ibu. Orang ini lucu, saya bilang. Lucu kenapa? Karena gini. Vaksin adalah virus yang dilemahkan. Berarti orang ini takut kan dimasukin virus yang dilemahkan. Coba bayangin. Harusnya Anda tuh takut kena corona daripada takut kena vaksin. Betul nggak? Karena kalau Anda kena corona, kena COVID, Anda ketemu virus yang jumlahnya jauh lebih besar daripada vaksin. Betul nggak Bapak Ibu? Paham ya maksud saya ya? Logikanya gitu loh. Banyak orang takutan divaksin. Nanti penyakit saya keluar Pak. Penyakit ini saya keluar. Enggak Bapak Ibu. Ya, justru kalau Anda kena COVID, harusnya Anda lebih takut gitu loh. Ya, jumlah virus yang dilemahkan dengan virus yang benar-benar virus ini saya katakan ya kan, harusnya Anda lebih takut kena COVID-nya daripada kena vaksinnya gitu. Nah ini lucu Bapak Ibu. Ya, kemudian juga ada lagi pertanyaan-pertanyaan gini. Vaksin, kita bicara vaksin ya. Saya bicara tidak terlalu detail saya katakan. Ya memang setiap vaksin punya tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Cuman persentasenya itu sebenarnya nggak banyak. Karena pada prinsipnya gini Bapak Ibu. Yang namanya vaksin itu virus yang dilemahkan, ya saya tekankan.
Yang namanya vaksin adalah virus yang dilemahkan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah ketika COVID, seandainya Anda kena COVID, ini gejala yang terjadi lebih ringan. Karena antibodi Anda sudah terbentuk, Bapak Ibu. Paham ya? Anda nggak perlu mengalami gejala yang berat kalau toh Anda kena gitu. Ya, ini Anda perlu garis bawahi dan Anda perlu tahu. Dan kalau Anda cuma sekali vaksin, nggak ada gunanya, antibodinya nggak jadi terbentuk, Bapak Ibu. Ya, saya juga mulai melihat satu fenomena di mana orang sudah kena, sudah sembuh, ya, hanya gara-gara persyaratan pemerintah, misalkan untuk terbang harus ada surat vaksin, mereka cuma vaksin sekali. Wah, ini yang konyol, Bapak Ibu. Ya, padahal seharusnya orang kalau sudah kena, antibodinya kan sudah bagus nih, sudah tinggi-tingginya gitu ya. Itu nanti baru boleh divaksin 3 bulan kemudian. Paham ya? Kenapa 3 bulan? Karena setelah 3 bulan ini antibodi kita mulai menurun. Nah, di saat itulah kita perlu membentuk antibodi baru. Ya, jadi divaksin lagi 3 bulan berikutnya. Nah, saya melihat orang-orang yang sudah sembuh ini, Bapak Ibu, ada beberapa fenomena baru ini sekarang. Gara-gara syarat penerbangan terbaru harus ada surat vaksin, mereka belum 3 bulan udah vaksin, dan vaksinnya cuma sekali. Kacau ini, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda harus paham tujuan Anda divaksin itu untuk ngapain gitu loh. Ya, lebih baik kalau Anda bisa tunda ya tunda dulu, atau Anda bisa minta surat dokter, Bapak Ibu, sekarang. Ya, ini solusinya. Jadi Anda bisa minta surat dokter yang menyatakan bahwa Anda pernah terkena COVID. Ya, sehingga Anda diizinkan untuk melakukan penerbangan tanpa harus vaksin terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, nah kalau saya ditanya nih, vaksin mana yang lebih bagus? Ya, semua vaksin prinsipnya sama, Bapak Ibu. Ya, karena semua ini virus yang dilemahkan, gitu loh. Jadi pada prinsipnya semuanya sama. Ya, karena apa? Karena ada satu wacana gini, tujuan vaksin ini untuk mencapai herd immunity. Kita sudah tahu ya, ketika nanti 75% orang-orang di Indonesia sudah divaksin semua, ya, otomatis angka COVID di Indonesia akan menurun. Itu otomatis, Bapak Ibu. Ya kan? Karena orang sudah mulai kebal, sudah pada kena, ya kan? Nah, disitulah tujuan akhirnya sebenarnya. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau Anda nggak tertib, Anda nggak mau vaksin, angkanya nggak turun-turun, ya sudah, masa Anda mau setengah tahun sekali divaksin terus, Bapak Ibu. Ya, karena vaksin ini hanya bertahan 3-6 bulan ke depan. Jadi selama angkanya nggak turun-turun, Anda nanti selamanya akan divaksin lagi, Bapak Ibu. Kan lebih kacau itu. Paham ya? Semoga Anda mengerti gitu loh logikanya. Kenapa Anda harus vaksin? Dan ini penting. Ya, nggak mungkin kan masa kita masih mau bersahabat dengan corona 5 tahun dari sekarang. Setiap setengah tahun kita divaksin lagi. Ya, kemarin Anda kalau perhatikan ya, yang vaksin Moderna sudah datang, itu yang ketiga untuk tenaga medis. Ya kan? Karena jaraknya udah lebih dari 6 bulan dari yang pertama, Bapak Ibu. Ya, ini sebuah fakta supaya Anda ngerti itu. Ya, jadi vaksin ini juga bukan buat main-main gitu. Ya, dan tadi sudah saya jawab ya, apakah gara-gara vaksin terus Anda jadi kena corona? Bukan, Bapak Ibu. Ya, bukan karena vaksinnya sebenarnya. Ya, mungkin imun Anda yang lagi rendah, ada beberapa faktor. Ya kan? Mungkin imun Anda lagi rendah, Anda sudah terlanjur keluar, nggak sengaja papasan dengan orang yang terpapar, orang yang positif, ya sudah, jadinya Anda kena. Paham ya? Sampai di sini ya. Nah, makanya ya, saran kami Anda harus secepatnya vaksin, Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke sesi yang berikutnya, ya, saya akan buka pertanyaan dulu aja, Bapak Ibu. Ya, ini sudah lumayan banyak, hampir 246 orang. Tolong Anda acungkan tangan, nanti mungkin bisa dibantu Bu Visan. Ya, mungkin yang Anda sekarang mengalami gejala, atau mungkin Anda ada yang positif, ingin menanyakan, ingin konsultasi. Ya, saya akan bantu tanya jawab karena nanti saya yakin yang banyak ini sesi tanya jawabnya, Bapak Ibu. Apa saja yang harus diberikan seperti itu, ya. Saya akan buka di awal untuk 5 orang dulu, Bu. Silahkan Bu Visan bisa dibantu. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sekarang sesi tanya jawab. Yang ingin menanyakan bisa dipersilakan.
Ini mic-nya otomatis terbuka ya Bu ya? Enggak sih Pak, harus di ini. Mungkin lewat chat Bapak Ibu, silahkan lewat chat yang ingin bertanya bisa chat biar dibantu dibuka mic-nya. Baik, di sini udah ada 4. Mungkin untuk pertama saya persilakan kepada Bapak Heri Firmansyah ya Pak. 5 dulu ya Bu ya, 5 dulu ya. Ya, baik Pak. Oke, silakan. Ya, silakan kepada Bapak Heri. Baik, selamat malam dokter. Ya, malam Pak. Saya ingin tanya, saya yang pertama sekarang ini kan ada Sinovac yang vaksin keduanya itu 28 hari. Apakah itu tidak masalah? Itu yang pertama. Yang kedua, saya bulan Maret kan sudah divaksin 2 kali. Yang tadi dokter sampaikan adalah 6 bulan, berarti saya harus vaksin lagi atau seperti apa nih dok? Begitu dok pertanyaannya, terima kasih. Gimana Pak? Mungkin bisa lebih jelas. Baik, saya ulangi dok. Yang pertama, sekarang ini vaksin Sinovac ada jaraknya ada 14 dan 28. Oh ya. Nah, untuk yang 28 hari itu apakah bermasalah atau tidak dok? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah vaksin dari bulan Maret 2 kali. Karena saya salah satu pariwisata gitu ya dok ya. Jadi percontohan pariwisata dari bulan Maret saya sudah vaksin 2 kali. Nah sampai saat ini kan berarti hampir mendekati 6 bulan. Apakah saya harus vaksin lagi atau gimana dok? Terima kasih dok. Oke, saya jawab ya Pak Heri ya. Jadi yang aturan mengenai masalah hari itu tentunya sudah distandarisasi ya Pak ya dengan Sinovac yang sekarang gitu. Ya, jadi Bapak nggak perlu khawatir kalau masalah harinya. Yang jelas Bapak sudah sesuai ya dengan apa yang sampai dengan standar yang di sana Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perlu divaksin lagi? Jadi gini, sebenarnya saat ini Bapak sudah punya kekebalan tubuh yang bagus dengan vaksin, gitu loh. Yang perlu dilakukan sih sebenarnya ya kita cukup pola hidup sehat aja, tetap jaga protokol kesehatan, itu otomatis sebenarnya kita udah punya antibodinya. Yang tidak diperbolehkan kalau kita misalkan imunnya turun, terlalu capek, babak begadang, aktivitas berlebihan, lepas masker. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Karena sebenarnya gini, ini virus, Pak. Virus ini nggak ada obatnya, mau dicari yang macam-macam kayak apa, itu obatnya itu cuman menaikkan antibodi, gitu loh. Ya kan? Kita mau cari macam-macam ini, konyol lah. Nanti saya bilang terakhir ya, di sesi yang kedua nanti saya akan bicara mengenai sebaiknya penanganannya seperti apa gitu ya. Jadi pada prinsipnya adalah cukup dengan menaikkan imunitas tubuh. Udah itu aja Pak. Bapak biasa aja konsumsi buah-buahan, ya makanan sehat, seimbang, olahraga dan lain sebagainya gitu aja sebenarnya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir juga ya. Apalagi sekarang kan efek media ini mengerikan sekali gitu. Orang justru malah bisa imunnya turun lah gara-gara efek media. Dan yang paling parah itu sekarang adalah orang cuma copas. Nanti saya akan bicara sedikit ya. Orang cuma copas, nggak tahu sumbernya dari mana, cuma copy paste, terjadi kehebohan massa. Gitu. Dan satu lagi yang mungkin saya kritisi adalah sebaiknya orang yang bukan di bidangnya, kalau bukan bidang medis ya jangan bicara mengenai masalah medis. Udah itu aja. Di Indonesia ini terlalu banyak kepentingan. Mohon maaf saya bicara. Ya. Nggak lucu lah kalau saya bilang. Bahkan ini mumpung Bapak tanya, saya jadi ingat ya, saya sarankan untuk teman-teman yang mendengarkan malam hari ini, kemarin kami baru saja selesai seminar dari ID ya, yang mengatakan bahwa kami tidak menyarankan ivermectin untuk penggunaan COVID karena itu obat cacing dan sifatnya merusak RNA. Ya, RNA itu tahu ya Pak, RNA itu sederhananya adalah salah satu bagian dari DNA tubuh manusia. Ya, kalau digunakan secara terus-menerus ini akan terjadi mutasi, Bapak Ibu. Ya memang dia akan merusak virusnya, tapi juga akan merusak DNA dari sel-sel normal kita juga. Ya, jadi kami sarankan dari ID sudah menyarankan bahwa tidak ada penggunaan ivermectin untuk jangka waktu yang lama. Ya, tidak disarankan gitu. Ya, karena efek sampingnya jauh lebih berbahaya. Jadi teman-teman hati-hati dalam menyaring informasi yang ada sekarang ini. Ya, banyak yang istilahnya ada info sedikit ini diikutin, info ini sedikit diikutin. Ya hati-hati Bapak Ibu. Ya, oke, itu saja jawaban saya yang pertama. Yang kedua silahkan Bu. Baik, kita persilakan untuk Bapak Kris.
Iya, Pak Kris. Bisa langsung diajukan untuk pertanyaannya. Ya oke, saya mau bertanya bisa? Ya, silakan, Pak. Jadi saya tanggal jadi saya dari awal aja dok ya. Saya Boleh. tanggal 6 itu pertama kali saya Ya, pertama kali apa, Pak? Suaranya kurang jelas, Pak. Pak, maaf, ini suaranya putus-putus ya di sini ya. Iya, saya juga putus-putus ini, Bu. mungkin sinyal kurang bagus ya. Ya, kayaknya Halo. Pak Kris. Ya, mungkin lebih jelas. Halo. Halo, ya. Ya, lebih jelas ya? Ini Pak Kris ya? Iya. Oke, silakan Pak Kris. Ya, jadi saya datanya dulu ya, Dok. Datanya Boleh. itu jadi saya tanggal 6 bulan 7 itu hari Selasa saya pertama kali radang tenggorokan. Halo. Ceritanya. Dan pertama saya nggak curiga, tapi banyak mengandung merica gitu. Jadi memang dari dulu kalau lagi kurang fit kan makan yang mengandung merica biasanya cepat kena radang gitu. Nah, tapi kan kemudian hari itu tanggal 6 hari Selasa ya nggak salah. Mulai malam nggak enak, mulai pas besoknya mulai demam. Jadi ya mungkin karena saya minta cepet ya kan saya kerja di pabrik dok. Jadi saya minta orang saya cepetan beli antibiotik gitu ceritanya awalnya. Terus sama beli yang itu loh dok. Ya maaf ini bukan maksud menyebutkan produk tertentu, tapi ada kan permen yang untuk yang radang tenggorokan itu loh dok. Ya, disebut aja nggak apa-apa Pak. Oh ya itu Meiji. Oke. FP Troches ya? Bukan maksud. Ya, Troches betul. Ya. Kemudian itu tanggal 7 ya. Kemudian kan 2-3 hari ini demam. Tapi kemudian hari Jumat itu tanggal berapa itu? 9 kalau nggak salah ya. 9 itu saya udah mendingan nih gitu. Jadi saya pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Saya biasa aja waktu hari Jumat. Tapi kok malamnya agak aneh, agak nggak enak gitu ya. Terus kan saya baru hari Sabtunya tanggal 10 baru ingat, oh iya, kan biasanya kalau demam nggak selesai kan paracetamolnya saya lupa. Gitu. Jadi saya konsumsi paracetamol. Kemudian Pak? Biogesik paracetamol saat itu. Gitu kok demam. Saya mikir baru selesai, demamnya terus. Nah jadi saya curiga kan. Jadi saya tidur pakai masker, walaupun masih sekamar sama istri anak gitu dok. Nah terus tanggal 11 hari Minggu ya, saya inisiatif, wah ini aneh nih. Saya bilang, udah saya PCR swab deh. Saya bukan antigen lagi, saya langsung PCR swab. Kan karena banyak yang ngomong, maaf ya dok, saya dengar antigen negatif, tahu-tahu pas PCR positif. Artinya PCR lebih komprehensif kan. Nah itu tanggal 11 saya cepat cari rumah sakit yang kan karena waktu itu hari Minggu agak sulit dok. Tapi akhirnya ketemu juga. Saya tanggal 11 PCR swab, tanggal 13 baru keluar hasil, saya dinyatakan positif CT value 18. Jadi ya kalau angkanya menurut angka kan cukup parah ya gitu ya. Kemudian waktu sebelum 13 muncul, saya tanggal 12-nya saya juga pikir udah saya tetap deh. Saya ke dokter umum setidaknya saya kasih tahu histori saya makan apa, dan dokter saat itu tetap kan saya diambil darah ya, diduga karena lidahnya putih, diduga DBD lah, satu lagi saya lupa, itu saya tes semua negatif. Nah kemudian kan kita lanjut agak cepat, jadi tanggal 13 keluar hasil, saya langsung telekomunikasi dengan internis. Kemudian saya dikasih 8 obat dok. 8 obat ini termasuk antivirus, vitamin D, multivitamin zinc dan lain-lain ya. Nah terus kan ini dokternya saya hari pertama diberikan 2x8 dok, 2x8 butir antivirus. Nah kemudian berikutnya 2x3 gitu. Favipiravir ya namanya, apa saya lupa. Itu kemudian saya hanya diberikan 5 hari dok. Nah saya kan WhatsApp lagi sama dokter, dok. Terus saya 5 hari terus ngapain kan? Seriusnya
saya sebagai orang awam bingung kan. Nah, kemudian dokter memberikan saya lagi vitamin D lagi. Yang awal tuh ada 8 macam itu, termasuk vitamin D ya. Vitamin D 5.000. Terus berikutnya, tunggu sebentar. Itu yang untuk perbaikan sel globio. Dan satu lagi Avamis yang untuk nyemprot di hidung. Karena kan saya melaporkan masih anosmia. Jadi anosmia saya ini anehnya justru setelah makan obat. Waktu yang tanggal 13-14 itu masih belum. Nah, waktu udah makan obat, loh, ini tiba-tiba saya makan. Tapi saya dari awal setelah positif dan kemudian berobat sendiri dan isoman sendiri pun, Dok, saya penciuman yang tanggal 14-15 itu mulai hilang. Tapi rasa itu manis, asin, pahit itu semua nggak masalah. Cuma yang saya rasakan lidahnya agak aneh, Dok, ini makan kok kan seperti dada ayam, Dok, ya. Kalau semua bagian dari daging ayam yang paling netral kan dada ayam, tapi malah saya makan dada ini rasa-rasanya agak amis gitu ya, Dok. Nah, ya. Terus kata lagi pertanyaan saya gini, Dok. Saya kan sekarang hanya anosmia aja, dalam artian kehilangan pembauan penciuman kan tadi ya. Iya. Ya kan gitu. Nah, Dok, berikutnya sebaiknya saya harus melakukan apa? Karena kan kalau saya rasa kalau PCR ya, saya tahu sih kepikirnya logikanya gini, Dok, kalau CT value saya 18, kemudian saya mau berharap ke 40, itu kan butuh proses, Dok. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin secepat itu kan. Halo. Ya. Nah, kemudian dan kalau menunggu anosmia, saya juga kan baca beberapa artikel. Anosmia setiap orang bisa beda-beda. Ada yang seminggu selesai, kembali pulih. Ada yang 3 bulan baru selesai mungkin gitu, Dok. Ya silakan mohon konfirmasi ya. Mungkin dokter kan lebih ahli dalam hal ini. Saya lebih awam lah. Tapi maksud saya, logikanya kalau saya anosmianya kemudian 3 bulan dan 3 bulan saya nggak kerja juga kan nggak lucu, Dok. Gitu maksudnya. Oke. Ya, saya rasa cukup, Dok. Terima kasih. Oke, ini Pak, siapa tadi? Pak Kris ya? Kris, ya. Pak Kris, positif itu diketahui tanggal 13 ini kemarin, Pak? Gimana, Dok? Mulai diketahui positif PCR-nya tanggal 13 ini kemarin ya? Ya, 11-nya saya PCR, 13-nya keluar hasil, betul. CT value 18. Dari tanggal dari tanggal 11 ini masuk tanggal 23, berarti 12 hari ya, Pak? Ya, betul. 12 hari. Oke. Saya sekalian jawab ya, Pak. Jadi gini. Pertama, untuk menaikkan CT value ya, itu nanti sebenarnya di sesi yang kedua saya mau bicara di situ. Karena pada prinsipnya adalah menaikkan imunitas tubuh. Sudah kuncinya di situ. Dan COVID ini ya, selama tidak ada gejala ya, itu selama 2 minggu ini, jadi istilahnya begini, COVID ini selama 2 minggu kita harus isolasi mandiri selama 14 hari. Kenapa? Karena kalau kita sudah tanpa gejala ya, di atas 14 hari, itu kemungkinan virusnya untuk menyebarkan ke orang lain itu kecil. Itu yang pertama. Ya. Kemudian sorry Pak, tadi pertanyaannya apa lagi? Anosmia ya. Kemudian pertanyaan mengenai anosmia, ini Bapak nggak perlu khawatir sebenarnya, karena berdasarkan penelitian terakhir kemarin ya, justru orang-orang yang kena anosmia ini gejalanya ringan. Ya, dia nggak akan berat. Dan anosmia ini nanti seiring dengan Bapak menaikkan imunitas tubuh juga, ini juga akan balik, Pak. Jadi sifatnya nggak permanen dan itu nggak akan sampai 3 bulan. Ya, saya sendiri kemarin di minggu ketiga sudah membaik gitu. Ya, dan teman-teman saya yang mengalami juga banyak juga yang membaik hanya sekitar 2 minggu, ada yang cuma seminggu. Jadi nggak sampai 3 bulan, Bapak nggak perlu. Ya, cuman memang usahakan selalu minum yang hangat dulu ya, Pak ya. Jangan yang panas. Jangan yang panas, jangan yang dingin maksud saya. Ya. Jadi usahakan selalu minum. Dok, maaf. Ya, gimana Pak Kris? Putus, Pak. Halo. Ya, saya perjelas pertanyaan, maksud saya begini. Apakah saya apa Pak? Putus, Pak. Halo. Halo, suaranya putus-putus Pak Kris. Halo Pak Kris. Tadi sempat putus sih Ya. Pak, coba diulang lagi.
Oh ya, jadi maksud saya gini dok, saya perjelas pertanyaannya. Apakah anosmia atau kehilangan penciuman ini menjadi tolak ukur bahwa seseorang belum benar-benar pulih? Dalam tidak, Pak. artian, Tidak. Oh tidak. Tidak. Jadi Bapak nggak perlu khawatir. Jadi sebetulnya ketika saya sudah menjalankan 10 plus 3 hari itu, yang anggap 14 hari sejak gejala awalnya, berarti dok dianggap tanggal 11 atau 13 dok? Dari hari pertama periksa, Pak. Oh, periksa yang PCR itu 11 dong berarti? Iya. Oh, berarti tambah 13 ya 24, 25 lah yang enggak. Pada dasarnya saya kan hanya tinggal anosmia nih dok. Jadi kan selaku orang awam saya bingungnya, saya ini udah sembuh belum gitu kalau hanya tinggal anosmia gitu misalkan. 14 hari setelahnya kalau nggak ada gejala, itu virusnya sudah tidak bisa menularkan, Pak. Sudah cukup aman. Oh, gejala yang misalkan mungkin demam lagi dan lain-lain betul. Itu ya, Mas? Iya. Oh, oke. Nanti Bapak memang harus tambah asupan nutrisi ya. Saya rasa cukup, dok. Ya, oke. Ya, begitu. Silahkan dilanjut. Nutrisinya vitamin zinc gitu. Ya, nanti sesi kedua, Pak. Nanti saya akan bicara di sesi yang kedua. Ya, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, terima kasih. Ya. Oke, silahkan yang ketiga. Ya, baik, Pak Kris, terima kasih. Untuk Pak Michael Gideon, bisa mengajukan pertanyaan. Pertanyaan bisa, Pak Herianto. Oh ya, udah boleh Pak Herianto dulu, Pak. Tadi aku ada sempat chat Bapak. Iya, Pak Herianto dulu, habis ini dilanjut ke Pak Michael ya, Pak. Ya, silakan Pak Herianto. Baik, terima kasih Pak Dr. Subiakso, teman-teman sekalian. Kita tentu harus percaya dengan adanya COVID ini, di mana sahabat-sahabat saya sudah mendahului dan sekarang juga masih banyak yang untuk itu. Pak Subiakso, saya ingin bertanya, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Pertama adalah yang sangat penting kita konsumsi itu untuk menahan atau untuk menjaga supaya kita terhindar dari COVID itu vitamin-vitamin apa, Pak? Karena sekarang ini kan banyak sekali diantaranya vitamin-vitamin yang bertebaran yang dijual di pasaran dengan harga juga yang cukup tinggi ya, dan harganya semua pada naik. Nah, itu pun belum ada hasil yang betul-betul positif untuk kita. Yang kedua adalah tentu adalah saya juga menggunakan obat-obatan dari Greenwood, ya. Nah, tapi kan ada di antara sahabat-sahabat kita yang belum bergabung, tentu juga dia akan menggunakan obat-obatan vitamin-vitamin yang lain. Nah, yang kedua, ada beberapa kasus teman saya atau orang saya lah berkecimpung dengan teman-teman yang mengidap COVID, yang sakit COVID. Nah, tetapi dia tahan sekali, Pak. Tidak kena, padahal dia bersentuhan, membantu, memberikan makanan, dan lain-lain. Nah, pertanyaan adalah, apakah ada di antara kita punya golongan darah ini yang bisa tahan dengan COVID tersebut? Karena memang dia tidak, padahal dia bersentuhan terus kepada yang kena COVID ini. Tetapi dia dicek antigen, di swab, semuanya negatif, Pak. Nah, artinya apakah memang dia punya ketahanan tubuh dengan COVID tersebut? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah setiap hari kan berseliweran ini mobil yang bawa mobil ambulan, wang wing, hampir setiap 2 jam sekarang. Nah, untuk hari ini, apakah memang dengan jumlah yang disebutkan oleh pemerintah, jumlah yang terkena COVID tersebut sesuai? Apakah masih ada lagi yang belum terpantau gitu, Pak? Saya pikir 3 itu dulu, Pak Subiakso, Pak Dr. Subiakso. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman yang mendengar semuanya. Ya, terima kasih. Selamat malam dengan Pak. Siapa tadi, Pak? Ini, Pak? Pak Herianto, siapa, Pak Ian? Herianto, oke. Pertanyaan yang pertama,
Pertanyaan yang pertama, apa yang sebaiknya kita konsumsi nanti di sesi yang kedua ya teman-teman ya. Sabar sedikit nih ya. Apa saja yang sebaiknya kita konsumsi nanti ya. Vitamin atau nutrisi seperti apa nanti ya. Yang saya jawab dulu gini. Ini ada satu orang nih kasusnya kebal COVID gitu ya. Apakah ada golongan darah tertentu? Saya katakan tidak ada, Pak. Ya, kemungkinan memang orang ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia di awal mungkin dulu sudah sempat kena, tapi gejalanya ringan atau mungkin tanpa gejala. Jadi kekebalan tubuhnya sudah terbentuk dulu. Ya, mungkin dia sekarang ketemu orang COVID nggak apa-apa gitu, karena kekebalan tubuhnya sudah terbentuk. Jadi gini teman-teman, orang yang sudah kena COVID dan sembuh, itu kekebalan tubuhnya jauh lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar divaksin. Ibaratnya kalau divaksin itu nyampe angka 50, kalau orang udah sembuh, angkanya nyampe 100. Ya, karena yang namanya orang sudah sembuh dari COVID itu kan melawan virus dengan kekuatan tertingginya gitu. Itulah kenapa antibodi kita juga keluar dengan sangat amat tinggi sekali jumlahnya. Ya, nah kalau orang sudah pernah kena dan mungkin hanya gejalanya ringan-ringan saja, otomatis antibodinya udah terbentuk gitu. Ya, jadi tidak ada golongan darah tertentu atau dia memang dari sananya kebal enggak. Ya, makanya juga ada istilah orang tanpa gejala OTG. Ini yang justru bahaya sebenarnya. Ya. Kenapa bahaya? Karena orang-orang OTG ini ya kalau memang sudah terbentuk antibodinya dan sudah sembuh sebenarnya nggak masalah ya. Tapi yang bahaya adalah orang-orang yang kena tapi dia nggak ada gejalanya gitu. Nah ini yang berpotensi menularkan kemana-mana karena mungkin dia sendiri juga nggak merasa sakit. Ya carrier gitu ya, pembawa gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya. Sebentar Pak. Ya silakan Pak. Ya. Artinya apakah bisa terjadi kan COVID ini kan diumumkannya kan 2019 Pak. Apakah sebelum tahun 2019 tersebut sudah ada COVID yang belum diketahui? Nah sehingga daya tahan tubuh yang Bapak sampaikan tadi mereka sudah pernah kena tapi tidak tahu bahwa kenanya itu kena COVID. Apakah seperti itu Pak? Terima kasih Pak Dr. Sumiarso. Bisa jadi Pak. Bisa jadi karena kapan tepatnya kan tidak ada yang tahu Pak masuknya. Gitu. Terus mengenai pertanyaan Bapak ambulan apakah benar? Ya benar Pak, karena kita sendiri di Jogja aja kewalahan, tabung oksigen habis di mana-mana gitu. Dan kalau apakah jumlahnya sesuai, nah ini saya juga bukan bidang saya ya, terus terang. Cuman kalau menurut saya pribadi yang saya perhatikan dengan lingkungan yang ada di sekitar saya sendiri aja Pak, justru angkanya jauh lebih banyak daripada yang diumumkan pemerintah. Kenapa saya bisa berkesimpulan seperti ini? Karena banyak orang nggak mau di swab. Betul. Di swab aja nggak mau gitu loh. Nah, di swab nggak mau, mereka merasa bisa nanganin sendiri, jalan kemana-mana, itu bukankah berpotensi jauh lebih besar untuk menularkan? Gitu. Ini yang jadi masalah. Makanya kenapa malam hari ini kita melakukan edukasi seperti ini, supaya teman-teman paham. Ya, sedini mungkin, kalau punya gejala, silahkan di swab. Toh sekarang juga, Anda ke puskesmas juga dapat vitamin kan, gratis kan? Gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir kalau Anda sakit terus ke puskesmas gitu, nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Ya, kalau nggak parah juga pasti disarankan untuk isolasi mandiri. Oke, mungkin seperti itu ya Pak ya jawabannya ya. Terima kasih Pak Sudarso. Oke, ya silakan. Ada lagi Bu Visan? Untuk selanjutnya mungkin silakan kepada Pak Michael. Selamat malam dokter. Ya, malam Pak Michael. Iya. Saya ingin tanya, begitu kita terasa nggak enak, panas, atau tenggorokan mulai menelan sakit, Pak. Sehingga kita kan dibutuhkan langsung cepat-cepat PCR, di swab. Ya. Supaya kita cepat tahu kondisi kita itu positif apa negatif. Ya. Kemudian setelah itu, Pak, penanganan yang paling genting itu, Pak. Apakah dalam berapa hari pertama, 4 atau 5 hari pertama, atau kita nggak niat swab, setelah kita benar-benar merasa parah baru swab, kita tangani, Pak. Jadi mana yang lebih tepat, Pak? Jadi di depan atau setelah seminggu kemudian, Pak? Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, langsung saya jawab ya, Pak Michael ya. Langsung di depan, Pak. Jangan nunggu 4-5 hari. 4-5 hari nanti udah keburu sesek, Pak. Oh, jadi jangan sampai sesek atau sudah mulai saturasi untuk nafas sudah turun di bawah 95 ya, Pak? Betul. Ya.
Iya, iya, iya. Jangan Dan sampai itu sesek, ini bahaya. Kalau hari keempat, hari kelima itu malah sudah bahaya sekali, Pak. Kalau jadi dibiarkan gitu aja. virusnya di tubuh kita sudah menjadi lebih kuat ya, Pak? Ya, sudah mulai bereplikasi dia. Sudah masuk ke saluran ini, ke bronkus, ke paru. Jadi ke apa? Tenggorokan apa ke paru-paru, Pak ya? Iya, betul. Jadi penanganan pertama adalah begitu kita nggak enak, cepat-cepat swab. Begitu kita juga mengkonsumsi vitamin dan lain-lain untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya, Pak. Oke, betul, Pak. Ya, ini nanti sesi kedua saya akan bahas di sini. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Salam. Ya. Ya. Baik, Dok, ini kan 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin kita persilakan ke Ibu atau Bapak Afisah ya. Silakan. Bapak atau Ibu. Interupsi, Dok, mumpung belum ketinggalan sedikit lagi, Dok. Penasaran nih saya nih. Dokter? Iya, iya. Apakah air kelapa yang sekarang sedang dicari orang dan susu brand itu betul-betul bermanfaat, Dokter, untuk menjaga kesehatan dari COVID? Terima kasih, Dokter. Oke, saya jawab ya, Pak. Kalau untuk menjaga kesehatan, iya, Pak. Tapi kalau untuk COVID tidak, ya. Karena itu sifatnya hanya sekedar nutrisi, Pak. Oke ya, silakan Bu. Baik ya, Pak Herianto. Kita persilakan kepada Ibu atau Bapak Afisah. Silakan. Ya, selamat malam, Dokter. Saya mau nanya. Ya, silakan Bu. Ya, itu penanganan COVID itu kemarin suami saya kena itu di 3 hari sebelumnya panas, terus dia menggigil, juga kok langsung ngedrop, Pak. Ya, sekarang udah almarhum. Kemarin hari Minggu. Itu penanganan karena kan udah dikasih oksigen. Katanya oksigennya nggak bisa masuk gitu. Apa itu karena lalai itunya apa-apanya, Pak. Terus itu itunya sesek, Pak. Di hari kelima itu langsung sesek. Ya. Iya. Terus ini kakak saya tadi pagi juga udah berpulang juga ya karena itu, tapi dia itu Pak menimbulkan sariawan. Jadi sariawan tenggorokan itu udah ke rumah sakit, tadinya katanya isoman aja, ya udah dirawat di rumah sakit terus dikasih vitamin, tapi kok tenggorokan itu semua, mulut semua nggak bisa masuk air semua. Panas dinginnya itu, Pak, karena rumah sakit juga penuh. Terus di rumah juga dikasih vitamin, ya air hangat, terus sama infusan yang dari rumah, yang dari puskesmas gitu. Tapi ini udah hari yang ke-7 kalau ini kakak saya tadi pagi udah berakhir, Pak. Itu aja. Terus pertanyaan saya, misalkan kita itu penanganannya apa yang lebih tepat, Pak, pada kita yang ini benar-benar COVID ganas ini, Pak? Ya, oke. Harus bertindak bagaimana, Pak? Ya, saya jawab ya, Bu ya. Aja, makasih ya, Pak ya. Ya, jadi sebenarnya sesuai dengan alur yang saya ceritakan ya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda perhatikan apa yang saya ceritakan dari awal tadi, bahwa penanganan kita tidak boleh terlambat. Ya, sudah hari ke-4, ke-5 itu otomatis pasti sudah sesek. Ya, apalagi sampai hari ke-7 gitu loh. Nah, kalau tadi masalah sariawan, jadi gini, tubuh kita, kenapa bisa terjadi sariawan? Sariawan ini juga virus, tapi tidak berhubungan dengan COVID-nya. Nah, kenapa virus bisa masuk? Karena imunitas kita di titik terendah. Ya, jadi selain kena COVID-nya juga banyak sariawannya juga. Karena apa? Imunitasnya di titik terendah. Ini yang paling nggak boleh gitu loh. Ya, makanya kenapa begitu kita merasakan gejala, secepatnya swab, secepatnya kita tangani. Jangan sampai sesek. Jangan harus nunggu hari ke-4 atau ke-5. Ya, banyak kasus sudah bablas ya, mohon maaf ya, sudah meninggal hari ke-4, hari ke-5. Rata-rata hari ke-5 malah. Ya, hari ke-4 belum, biasanya masih cukup kuat. Rata-rata hari ke-5. Ini banyak sekali kasusnya di Indonesia. Ya, karena apa? Karena itu tadi nggak boleh terlambat. Kita harus tahu penanganannya. Oke. Nah, sudah 5 orang yang bertanya. Sekarang saya akan saya akan memberikan solusinya untuk teman-teman. Ya. Jadi gini nih. Saya ambil alih slide-nya ya, Pak ya. Sebentar.
Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke.